Perkenalkan, nama saya Muhammad Tahlul Akbar. Karena kamera laptop saya sedang bermasalah, nggak mau nyala, entah mengapa. Jadi mohon maaf, saya menggunakan ilustrasi ini saja. Anggaplah ini sebagai saya. Oke, langsung ke presentasinya. User Interface Smart Car. Tahun 1972 lalu, Mercedes-Benz sudah memikirkan kalau tahun 2000 adalah masa-masa kemacetan mendera dunia. Kemacetan akan diperparah di mana-mana apabila dunia tidak memiliki mobil yang memiliki ukuran kecil. Di samping macet, desainer dan pemikir Mercedes-Benz pun memperkirakan bahwa dunia akan mengalami kesulitan energi jika tidak ada mobil yang menghemat BBM. Berawal dari situlah muncullah pertama kali konsep kendaraan ekstra kecil yang berukuran tidak lebih dari 2,5 meter dengan sumbu roda 1,5 meter dan hanya sanggup mengangkut 2 penumpang. Konsep tersebut dimatangkan lagi oleh desainer muda Gerhard Stein di tahun 1981. Stein menawarkan Mercy, sebuah mobil kecil 3 silinder yang berkapasitas 1000 cc dengan kekuatan 41 HP per transmisi otomatis. Mobil kecil ini mampu berkelok dalam sudut 15 derajat dan hanya membutuhkan ruang selebar 5,7 meter untuk berputar. Singkat kata, di tahun 1990-an, tepatnya 1997, tim Mercy akhirnya mewujudkan mobil konsep itu dalam bentuk Smart Forto di Frankfurt Motor Show. 10 tahun berlalu, Smart kemudian meluncurkan model Forto generasi kedua pada 2007. Mercy meningkatkan performa, memperkecil konsumsi bahan bakar dan emisi. Desain baru juga diusung agar Smart Forto makin modern. Smart Forto kini makin terlihat di Eropa, Amerika, Brasil, dan Cina. Perkembangan user interface pengguna grafik berbentuk visual GUI atau Graphic User Interface menggunakan grafik, icon, dan animasi kemunculan sejak awal 1960-an dan baru digunakan pada tahun 1980-an. Pada sistem 8010 Star Information System oleh Xerox Corporation, interaksi berdasar WIM, window, icon, menu, dan pointer. Manipulasi langsung dari user dengan objek visual melalui mouse atau peralatan lain. Point dan klik, drag and drop, dan menggerakkan objek merupakan ciri utama dari GUI. Sebagai contohnya, terlihat pada aplikasi Grab. Seperti yang kita ketahui, Grab masih menggunakan interface pengguna grafik di mana kita harus menekan dan mendrag beberapa icon dan menggunakan animasi. Namun sekarang kita memiliki konsep untuk interface pada masa yang akan datang yang mengarah pada penambahan berbagai unsur animasi objek dan audio, suara, dan bunyi. Unsur 3 dimensi atau spesial atau ruang dan dalam realitas maya dan berorientasi objek. Interaksi yang digunakan lebih ke bahasa alami, natural language, dan membenarkan penggunaan input tak berformat. Selain itu, komputer juga dapat menganalisa terhadap aktivitas user. 1. Embodied interaction, interaksi yang menggunakan gerakan tubuh untuk memberikan input ke komputer seperti gerakan tangan atau yang lainnya tanpa menggunakan mouse atau keyboard, misalnya pada film Minority Report. 3D Virtual Reality. Interaksi yang ini memberikan bentuk seolah user benar-benar berada di dalam komputer, yaitu perwujudan interaksi dunia nyata dibentuk ke dalam dunia maya. Misalnya pada permainan Sim 2. Sensing Effect membantu manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selain dengan keadaan lingkungan, misalnya merasakan suhu, suara, melihat lingkungan, dan sebagainya. Sistem ini biasa digunakan pada wearable, komputer, dan aksesorisnya. Sensor Network.
Suatu sensor yang diletakkan pada tempat yang jauh dari komputer serta bisa mendeteksi penglihatan dan suara yang ada di sekitar lingkungannya. Cyborg, komputer mini yang dimasukkan ke dalam suatu robot dan dapat berfungsi sebagai mestinya anggota tubuh manusia. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendesain sebuah interface, terutama pada smart car. 1. Meaningful, artinya produk yang kita buat harus bisa memuaskan user, ada value bisnisnya, dan mengerti kapasitas teknologi. Engaging, bagaimana membuat produk yang dicintai user dan memiliki daya tarik untuk membuat orang kembali menggunakan produk secara terus-menerus. Simple, desain untuk interface harus fokus pada hal-hal penting untuk user. Kita bisa membuat produk dengan 1001 fitur, tapi mengetahui fitur mana yang memiliki impact yang paling besar untuk user dan bisnis. Ini yang paling penting. Terakhir, bold. Artinya jangan hanya jadi copycat alias peniru, tapi coba hadirkan dengan desain yang menyelesaikan masalah yang sama. Misalnya dengan kompetitor kita dengan cara yang lebih bagus tentunya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lain kesempatan. Oh iya, jangan dulu ditutup ya. Selanjutnya kita akan melihat footage tentang apa itu sebenarnya smart card. Jadi langsung kita cek aja.